Halo Aries atau Aries, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Aries atau Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Januari 2021, gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap doi untuk sekarang ini, perasaan doi terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Januari 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana caranya agar hubungan kalian untuk kedepannya bisa terus berkembang, bisa lebih baik lagi gitu ya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya, inisial pertama, kedua, atau ketiga, dan yang kesekian gitu ya. Dan juga ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Aries ataupun zodiak dari doi kamu gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian, dengan hubungan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun, atau misalnya pertama kali jalan bareng, jadian, pacaran, menikah kalau sudah menikah, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di description box dan comment section. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot dan price list dan lain-lain gitu ya. Oke, Aries, kita mulai readingan untuk kalian. Dari yang pertama aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu belakangan sampai sekarang ini bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja, terima kasih. Untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aries? Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Star. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Star. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Star. Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Star. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Star. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Star. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, ini udah cukup sepertinya. Oke, ini udah cukup. Udah kebaca. So, gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini? Jadi gini, hubungan kalian itu berada di titik dimana kalian untuk belakangan sampai sekarang ini sedang berharap banget. Berharap untuk apa sih? Berharap agar misalnya ada permasalahan, maka bisa cepat diselesaikan, solusinya bisa ada gitu ya. Kalian berharap bahwa hubungan bisa berjangka panjang, bisa terus berlanjut gitu. Dan memang sepertinya ada kondisi-kondisi, bisa permasalahan,
atau apapun itu, tapi di sini ada kondisi di mana sepertinya secara emosional ataupun secara kondisi hubungan sedang tidak stabil, sedang ada kebimbangan, sedang ada keraguan yang kalian alami gitu ya. Ada banyak pertimbangan yang sedang kalian lakukan, yang sedang kalian alami gitu ya. Pertimbangannya ini pertimbangan-pertimbangan terlebih dari pengalaman atau masa lalu, kebersamaan-kebersamaan yang sudah ada. Contohnya gini, kalian tuh ibarat berpikir seperti ini, Mmm, dulu hubungan kami atau kebersamaan kami begini, maka sekarang ke depannya bagaimana sebaiknya menanggapi hubungan kami gitu. Nah, jadi kurang lebih pemikirannya seperti itu gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang apakah sebelumnya sampai sekarang ini perasaan sayang masih ada dalam hubungan kalian? Iya, masih ada gitu ya. Karena sebenarnya kalian itu masih menginginkan untuk ke depannya masih banyak lagi kebersamaan-kebersamaan baru yang menyenangkan, yang positif yang bisa tercipta gitu ya. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang perlu diselesaikan dulu, yang perlu dibenahi dulu gitu ya. Ada permasalahan-permasalahan atau kondisi-kondisi yang memang perlu dibenahi dulu gitu ya. Dan memang sepertinya kondisi yang kayak alami ini em, tidak semudah itu, tidak sesepele itu. Untuk dibenahi itu perlu perjuangan yang keras, perjuangan yang tidak mudah, bisa menguras energi baik fisik ataupun emosional dan juga emang apa namanya, solusinya itu kalau mau dicari itu tidak mudah dan emang bisa butuh waktu gitu. Tapi kalian sebenarnya masih bisa melihat bahwa jauh di depan sana, ke depannya hubungan masih bisa berkembang, masih bisa membaik, masih ada kesempatan untuk semua bisa berkembang dan membaik gitu. Cuman memang tadi emang emang bisa saja memakan waktu, perjuangan tidak mudah, makanya tadi ada emosional, ada pertimbangannya. Tapi deep down sebenarnya rasa sayangnya dalam hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini masih ada. Kalau ada permasalahan, kalian masih pengen upayakan solusinya gitu ya. Oke, selanjutnya aku akan bukakan terkait gimana sih perasaan kamu, para Airways, terhadap doi kamu untuk sekarang ini. Gitu ya, sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini, bagaimanakah perasaan dari para Airways, Sun and Rising terhadap doinya masing-masing. Apakah ada perasaan cinta atau bagaimana? Beberapa kartu saja, terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Airways, Sun and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah para Airways, Sun and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Oke, terima kasih. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Hierophant. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Hierophant. Terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Hierophant. Beberapa kartu saja, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan dan lebih... Oke, terima kasih. Beberapa kartu saja lagi untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The Hierophant. Beberapa kartu saja lagi untuk... Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. So, gimana sih perasaan kamu, para Airways, terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya? Apakah kamu masih sayang gitu ya? Sebenarnya bisa dibilang begitu ya, kamu masih sayang gitu ya, karena kamu ada di titik di mana kalau emang ada masalah, kamu mau cari solusinya. Dan solusi yang kamu upayakan ini, yang mau kamu upayakan ini bukan solusi yang semata-mata hanya menguntungkan kamu, tapi kamu juga mau mengupayakan solusi yang memang win-win, yang memang menguntungkan kamu dan juga menguntungkan dia. Dan dalam mengupayakan solusi ini, kamu juga tidak yang memaksakan ego kamu lebih ke mau solutif, mau dua arah komunikasinya, mau dewasa, bijak, mau tenang gitu ya. Kamu memang ada pergumulan, ada pertimbangan-pertimbangan karena King of Cups dan The Hermit ini berbicara tentang adanya pergumulan gitu ya. The Hermit ini berbicara tentangnya ada overthinking, overanalyzing, terlalu berlebih dalam berpikir. Aku sayang sih, aku masih begini sih, aku masih ini sih, tapi
dia kan begini dan begitu, hubungannya begini dan begitu, dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh The Hermit ini sedikit banyaknya bersumber dari hal-hal yang dari masa lalu terjadi. Oke, dulu pernah begini, makanya sekarang aku harus begini, tapi kalau aku begini ntar begitu, tapi kalau begitu ntar begini, nah kurang lebih seperti itu loh. Nah, tapi kamu masih sayang gitu loh, kamu masih sayang karena pergumulan-pergumulan yang ada, overthinking, overanalyzing yang ada, kamu berusaha, jadi gini, jadi kan overthinking, overanalyzing itu diakibatkan adanya emosional yang tidak stabil, adanya emosi yang tidak stabil, adanya pikiran-pikiran yang mungkin impulsif, yang tidak jernih gitu. Tapi kamu berusaha untuk menstabilkannya. Kamu berusaha untuk menenangkan diri, berusaha untuk menenangkan emosi, pikiran, dan diri kamu gitu ya. Karena kamu sadar bahwa satu langkah saja apabila gegabah akan berdampak gitu ya. Mau gegabah atau enggak, itu akan berdampak ke depannya gitu ya. Akankah berdampak jadi baik ataupun buruk. Nah, itu yang jadi permasalahan akan seperti apa gitu kan. Nah, kamu tidak mau gegabah dan mengambil tindakan yang justru akan kamu sesali. Makanya kamu berhati-hati banget gitu ya. Kamu berusaha mengkontrol emosi dan perasaan kamu, berusaha untuk berubah dari yang awalnya terlalu berlebih dalam mempertimbangkan, berlebih yang awalnya cenderung stuck, kamu jadi nggak ngapa-ngapain. Pada akhirnya kamu berusaha untuk oke, gue maju aja, terus gue tetap aja fokus ke depan, sekarang ke depannya, tapi yang penting gue lakuin aja semaksimal mungkin apa yang bisa gue lakukan sekarang, sisanya biarin mengalir aja, biarin jalan gitu. Nah itu perasaan kamu terhadap doi gitu ya untuk sekarang ini ya. Oke, selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui untuk waktu sekarang-sekarang ini apakah doinya para Aries, Sun and Rising ada perasaan cinta terhadap para Aries, Sun and Rising? Ada atau bagaimana? Beberapa kartu saja. Terima kasih. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, apakah doinya para Aries, Sun and Rising ada perasaan cinta terhadap para Aries, Sun and Rising? Apakah doinya para Aries, Sun and Rising untuk waktu sekarang-sekarang ini ada perasaan cinta terhadap para Aries, Sun and Rising? Ada atau bagaimana? Ini berapa kartu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kebanyakan. Untuk waktu sekarang-sekarang ini, oke, terima kasih. Kita punya Eight of Cups, The Empress, dan The Moon. Oke, 3 kartu ini udah cukup jelas. Oke. So, kita punya 3 kartu. Kita punya Eight of Cups, The Empress, dan The Moon gitu ya. So, gimana sih perasaan doi terhadap kamu gitu ya untuk sekarang ini? Sebenarnya kalau dibilang apakah masih sayang, sebenarnya masih karena kita punya kartu Cups. Cups itu melambangkan perasaan dan kita juga punya kartu The Empress gitu ya, The Empress berbicara tentang satu kenyamanan, kebahagiaan gitu ya. Cuma memang tidak dapat dipungkiri doi mengalami dilema gitu ya, kebimbangan, keraguan. Dilema antara dua pilihan. Dua pilihan itu antara memperjuangkan kamu atau melepaskan kamu gitu ya. Karena kedua opsi ini bukanlah opsi yang akan mudah untuk diambil. Dua-duanya tidak mudah. Kalau emang harus melepaskan, menurut doi, kebersamaannya dengan kamu itu udah cukup banyak dan tidak akan semudah itu untuk dilepaskan. Tapi kalau untuk diperjuangkan, ada hal-hal yang harus doi lepaskan dulu. Misalnya trauma, baik itu trauma atas percintaan pribadinya atau dengan kamu gitu ya, luka gitu ya. Atau ada kebiasaan-kebiasaan tertentu dari doi yang perlu diubah karena kalau dipertahankan akan tidak akan baik untuk hubungan gitu ya. Yang namanya kebiasaan kan sesuatu yang dibiasakan, pasti tidak akan mudah untuk diubah. Kalau trauma itu udah gede loh, itu udah trauma itu kata yang kuat loh, itu sangat 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 mendalam gitu, tidak akan mudah untuk dibenahi juga gitu. Jadi pada akhirnya doi memilih untuk jalani aja gitu, jalani aja seperti air mengalir. Kedepannya akan bagaimana, dia lihat nanti gitu. Karena The Empress juga berbicara hal yang sama gitu ya. Dia masih nyaman sama kamu, makanya walaupun dia dilema,
dia memilih untuk jalani aja dulu seperti air mengalir karena memang rasa kebahagiaannya, rasa cintanya kepada kamu itu masih ada gitu ya. Walaupun memang akan ada pergumulan atau sedang ada pergumulan gitu ya, kebimbangan, naik dan turun situasi ataupun kondisi hati gitu ya. Tapi dia masih mau berjuang, masih mau memperjuangkan dibanding jadi diam atau bahkan menyerah gitu ya. Tapi tidak dapat dipungkiri, baik lagi ada dilema gitu ya, ada dilema. Walaupun dia dilema dan tapi dia masih sayang sehingga dia masih mau menjalani hubungan dengan kamu, tapi kita punya kartu demun dalam artian namanya dilema artinya kan lagi galau, lagi nggak stabil. Nah, di sini ini dijelaskan kalau memang dia lagi nggak stabil nih perasaannya terhadap kamu. Tapi di sini diperjelas apa yang menjadi salah satu alasan lainnya yang membuat dia tidak stabil. Selain karena dia dilema, dia juga ada dia juga salah satu hal lain yang membuat dia masih dilema adalah dia belum bisa melihat kedepannya hubungan akan dibawa kemana. Yes, dia merasa nyaman sama kamu, tapi kan kita selalu pengen kalau kita melakukan sesuatu kita tahu nih goalnya apa. Kita tahu nih ke depannya akan seperti apa. Nah, dia belum bisa melihat nih ke depannya akan seperti apa. Mungkin dia ada pemikiran-pemikiran seperti oke, aku mau menikahi kamu atau aku mau menikahi dia. Tapi dia belum bisa nih secara jelas melihat ke depan, oke, kalaupun gua mau nikahin gimana? Apakah akan terrealisasikan atau gimana? Nah, dia masih bergumul di sana. Itu yang membuat dia ada dilema juga selain tadi ya, memperjuangkan ataupun melepas adalah dua hal yang tidak mudah gitu ya. Tapi sejauh ini dia masih mau menjalankan hubungannya dengan kamu, masih mau menanggapi perasaannya terhadap kamu, terlepas dari semua dilema atau pergumulan yang dia rasakan gitu ya. Untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait hubungan kalian di bulan Januari 2021 akan bagaimana gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aries, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aries, Sun and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021? Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aries? Oke, terima kasih. Oke. 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 Ini cukup 3 kartu ini. Oke. Kita punya 3 kartu, Page of Wands, Knight of Wands, dan Five of Pentacles. Dalam artian gini, di bulan Januari 2021 tidak dapat dipungkiri apa namanya situasi masih akan rumit gitu ya karena kan sejauh ini untuk belakangan sampai sekarang ini kalian ada kebimbangan gitu ya dari kamu juga ada overthinking, overanalyzing, dari dia ada kebimbangan, ada dilema gitu ya. Nah, di bulan Januari 2021 situasi yang rumit memang masih akan tetap ada, masih akan tetap dirasakan. Cuman bedanya di bulan Januari 2021 kalian akan lebih solutif, akan lebih berusaha untuk mengupayakan solusi jalan keluar seperti apa. Memang di bulan Januari 2021 situasi ini baik situasi yang masih terbawa dari sebelumnya sampai sekarang ini atau ada permasalahan baru, ini tidak akan mudah, akan rumit gitu ya. Tapi kalian masih akan mengupayakan solusinya gitu ya, masih mau memperjuangkan solusinya. Apa yang sebelumnya sempat terlantar, apa yang sebelumnya sempat terdiamkan kondisi hubungan kalian gitu ya. Di bulan Januari 2021 memang masih kalian akan memperjuangkan kembali, melanjutkan, membenahi gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang sebelum ini, yang sampai sekarang ini mungkin sedang tidak berkomunikasi gitu ya, atau ada komunikasi tapi renggang, atau misalnya berhubungan tapi putus gitu-gitu ya. Tapi di bulan Januari 2021 ada upaya untuk memaksimalkan kembali. Jadi kalau kamu nggak komunikasi di bulan Januari 2021 bisa saja komunikasi, atau renggang maka di bulan Januari 2021 kamu bisa aja berkomunikasi kembali gitu ya, akan berhubungan kembali gitu. Nah, tapi Night of Wands juga berbicara tentang masih on and off gitu loh, dalam artinya walaupun diperjuangkan kembali gitu ya, walaupun ada upaya untuk memperjuangkan atau membenahi, tapi usahanya masih naik dan turun, masih on and off gitu ya. Kenapa on and off? Balik lagi kita punya dua kartu yang berbicara tentang
kondisi yang tidak mudah gitu ya. Tapi walaupun tidak mudah, positifnya adalah walaupun tidak mudah, walaupun masih on and off, tapi kalian masih akan menjalani hubungan ini bersama-sama, bukannya menyerah. Kalian masih akan berjalan bersama terlepas dari suka ataupun duka yang ada ataupun akan ada gitu. Kalian masih akan mengupayakan semaksimal kalian. Solusinya akan seperti apa, walaupun kondisi memang rumit banget gitu ya. Selanjutnya kita ambil dari kartu Romance Angel. Oke. Tolong berikan saya beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aries, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Beberapa kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aries, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Aries, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Januari 2021. Oke, terima kasih. Kita punya kartu past life relationship, dan kita punya kartu heart to heart conversation. Seperti yang aku bilang tadi gitu kan, ada kondisi-kondisi di mana di bulan Januari 2021 yang misalnya sebelumnya sempat renggang atau tidak berkomunikasi gitu ya. Di bulan Januari 2021 kalian akan lebih ada heart to heart conversation gitu ya. Akan ada lebih percakapan atau hubungan yang lebih menggunakan hati gitu ya, yang lebih mendalam gitu untuk mencari solusi, yang untuk mengeluarkan semua unek-unek kalian, kejujuran kalian atas apa yang kalian rasakan terhadap satu sama lainnya, terhadap hubungan gitu ya. Possible emang beberapa dari kalian atau kebanyakan dari kalian ini sudah pernah berhubungan dengan doi ini. Maksudnya kalian udah pernah berhubungan di kehidupan kalian sebelumnya. Jadi kalau kalian percaya reinkarnasi di kehidupan sebelumnya ini, kalian udah pernah bersama, cuma mungkin urusan belum selesai. Makanya dilanjutkan kembali lagi di kehidupan ini. Atau ini juga biasa sebatas, ini mantan kamu atau orang yang sempat lagi renggang sama kamu atau lost contact sama kamu. Cuma di bulan Januari 2021 akan berkomunikasi lagi gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ke saran ya. Oke. Sorry, ketendang. Tolong berikan saya beberapa kartu saja sebagai saran untuk hubungan percintaannya para Aries, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing. Beberapa kartu saja. Terima kasih. Beberapa kartu saja sebagai saran untuk terima kasih. Kita hanya punya satu kartu saja di sini. Kita punya kartu Open Your Heart to Love. The more you open your heart and pour your love into your creations, the greater their life force energy. Gitu. Dalam artian, kamu diminta untuk membuka hati kamu gitu ya. Dalam artian kamu diminta untuk menjalani hubungan atau menanggapi semua kondisi dan situasi yang ada atau akan ada, terlepas dari suka ataupun duka, susah ataupun mudah. Kamu diminta untuk selalu mengekspresikan cintamu, selalu buka hati kamu untuk dia juga kepada kamu gitu ya. Dalam artian karena kan kalau misalnya kita lagi dihadapkan dengan struggle, dengan permasalahan, itu kan kadang kita jadi close off gitu ya hatinya ya. Jadi dalam artian jadi menutup diri, jadi ogah-ogahan gitu. Tapi justru di situ tantangannya untuk kamu belajar untuk lebih tulus dalam mencintai, dalam harus lebih ikhlas dalam mencintai gitu ya. Nah di situ kamu diminta untuk bahkan jangan hanya di kondisi permasalahan aja, di kondisi yang baik menyenangkan ataupun sedang susah, apapun kondisinya, kalian diminta untuk terus
membuka hati kalian terhadap satu sama lain, terhadap hubungan kalian. Sadari saja kalau misalnya sedang ada permasalahan, itu wajar untuk terjadi gitu ya. Enggak hanya untuk hubungan percintaan, untuk aspek apapun dalam kehidupan itu wajar banget kalau ada permasalahan. Jadi baik lagi, heart to heart conversation, kalau kamu lihat ilustrasinya dua orang gitu ya yang sedang mereka lagi ngambek-ngambekan gitu ya, lagi bete-betean, tapi di sana mereka tetap bersama gitu ya. Makanya kamu diminta tadi heart to heart conversation gitu ya. Jangan lupa untuk quality time, jangan lupa untuk untuk deep talk segala macam, itu penting banget gitu ya untuk hubungan kalian gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke sesi terakhir di informasi-informasi tambahan. Em, apa namanya? Di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian, nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu Aries, ataupun zodiak dari doi kamu. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan jadian, pertama kali jalan bareng, atau pacaran, atau pernikahan kalau sudah menikah, dan lain-lain gitu ya. Kalau ternyata tidak ada informasi terkait kalian, tidak apa-apa, jangan khawatir. Balik lagi, ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, kita mulai ya. Informasi tambahan untuk hubungan percintaannya para Aries, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan untuk hubungan percintaannya para Aries, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan. Terima kasih. Oke. Kita punya Aquarius 31 Februari. Terngiang di kepala saya Desember, dan ternyata di sini kita dari Desember. Oke. Lalu Cancer Juni 22 April B Virgo Juli. Nggak tahu, di kepala saya terngiang Aquarius. Mungkin kamu berhadapan dengan Aquarius, karena tadi kita juga punya Aquarius gitu ya. Tapi mungkin untuk kamu yang emang doinya Aquarius, kamu mungkin bisa mencoba untuk nonton Aquarius juga, video Aquarius. Mungkin akan ada keterkaitan gitu ya. Lalu kita punya V, kita punya Gemini atau Gemini. Lalu kita punya September, kita punya 26, kita punya P, kita punya Y, kita punya W, kita punya 31 lagi, kita punya 6 atau 9, lalu kita punya V, kita punya 28, kita punya Agustus, kita punya W, kita punya Gemini, kita punya Scorpio, kita punya Juni, kita punya Februari, kita punya S, kita punya 31 lagi, dan lagi Desember terngiang keras di kepala saya. 17, Aquarius lagi. Desember dan Aquarius akan jadi informasi yang spesifik untuk beberapa dari kalian, atau bahkan banyak dari kalian gitu ya. Lalu ada Januari, ada Maret, ada Juli, ada W, ada Oktober, ada I, ada 5, perubahan itu yang saya dengar 5 itu berbicara tentang perubahan. Setelah saya lihat 5 langsung terngiang perubahan. Jadi memang di bulan Januari 2021 akan banyak perubahan gitu ya, perubahan positif. Dan tadi kan saya bahas Desember gitu ya, tentang Desember. Em, apa namanya? Saya jadi itu apakah ada tadi pas reading ini, apakah saya ada salah ucap ke Desember gitu ya? Karena ini kan video Januari 2021 gitu kan. Tapi
apakah sebelumnya pas reading, pas di bagian saya buka Oracle Romance Angel, apakah saya ada bilang bulan Desember 2021 atau saya tetap bilang Januari 2021? Apakah saya ada bilang Desember 2020 atau saya tetap bilang Januari 2021? Karena Desember tuh kuat banget gitu ya, dan mungkin saya tadi ada di bagian Romance Angel saya mungkin ada bilang Desember 2020 gitu ya. Tapi emang kalau nanti akan saya flashback lagi gitu ya. Kalau emang ternyata saya bilangnya tetap Januari 2021 ya oke gitu kan. Tapi ternyata kalau misalnya saya emang di Romance Angel ini saya bilang bulan Desember 2020, saya percaya tidak ada yang kebetulan gitu ya. Mungkin memang ada hal-hal yang spesifik terjadi di Desember 2020 atau nggak mesti Desember 2020 tapi Desember gitu ya. Oke. November, lalu ada T, lalu ada F, lalu ada Agustus, lalu ada 4, lalu ada April, lalu ada 19, lalu ada 14, ada Juni, ada O, ada Februari, ada D, dan yang terakhir kita punya Maret gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Terima kasih. Bye-bye.